Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video kali ini merupakan bagian ketiga dari materi membuat pom data buku untuk aplikasi database perpustakaan. Di mana pada video sebelumnya kita sudah menambahkan fitur tampil data dan tambah data ya atau simpan data pada pom data buku. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan menambahkan fitur-fitur selanjutnya yaitu fitur ubah data, fitur hapus data, pencarian data dan mengintegrasikan pom data buku dengan pom utama ya. Artinya kita akan membuat pom ini menjadi subpom dari pom utamanya. Oke, langsung saja kita tambahkan fitur selanjutnya yaitu fitur ubah data ya. Di mana di sini kita akan definisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk menambahkan fitur tersebut ya. Yang pertama kita tambahkan dulu fungsi ini ya, fungsi, tampil data terpilih. Nanti ketika kita running-kan dulu ya, kita running programnya dulu. Jadi nanti ketika ingin mengubah data atau mengupdate data, kita pilih dulu data yang ingin diupdate, nanti data yang terpilih ini detailnya akan tampil di sini ya. Kita definisikan fungsi untuk melakukan hal tersebut. Oke, langsung kita ke ini ya, file buku.py-nya. Kita definisikan fungsi di dalam kelas buku ya. Sini kita definisikan fungsinya. Oke, ini table data buku. Ini urutannya ISBN, judul, genre, penulis, penerbit ya. Kita lihat urutannya ISBN, judul, kemudian ini judul, genre. Oke, genre penulis penerbit ya. Penulis items. Items ya, items. Kemudian tanggal terbit sama jumlah stok ya.
Oke, setelah mendapatkan item yang dipilih, sekarang kita tampilkan di POM-nya ya. Delete ini edit judul ya namanya, nama ininya variabel object name-nya ya. Ini dia kita cara mengatur atau mengeset teks pada ini ya, widget combo box. Ini untuk genre dan penulisnya kita gunakan terus set current text ya. Fungsi set current text untuk mengatur teks pada widget combo box. Selanjutnya kita tampilkan ininya ya, tanggal terbitnya. Tanggal terbit ya, ininya kita lihat. Oke, ini date tanggal terbit, objek name-nya ya. Oke, ada jumlah stok, kita lihat benar jumlah stok ininya, nama variabelnya. Oke, ini dia perintah untuk menampilkan data buku yang terpilih ya. Jadi ini pendefinisian fungsinya. Sekarang kita tes ya, apakah fungsi ini sudah berjalan atau baik. Jadi kita buat event klik untuk ininya, untuk tombol apa namanya, untuk tabel data bukunya ya. Sorry, ini tabel data Google. Oke ya, jadi ketika diklik itemnya nanti tampil detailnya ya. Kita simpan, kita running untuk kita lihat ya. Oke, ini ada error di sini, sorry ini komanya ya. Ada koma. Itu terhapus tadi, kita lupa isikan. Oke, kita running.
Oke, kita klik. Oke, ada error ya. Kita lihat items, teks solve TBL data buku selected item. Oke, kita lihat. Oke, kita matikan dulu yang ini ya. Kita trace errornya. Karena errornya bisa jadi karena ini ya. Miss dalam penulisan kode program ya. Kesalahan dalam mengetik. Oke, kita tes. Kita running. Oke, berarti errornya di sekitar pada saat menampilkan ya. Karena ketika kita tutup, ini tidak terjadi error. Artinya di sini sudah benar ya. Berarti kita salah di sini ya. Solve, edit ISBN. Oke, kita cek ininya ya, penamaan ininya. Kita cek, kita samakan dengan ini ya, yang di fungsi hapus tag. Kita lihat edit ISBN, edit judul, CMB genre, CMB penulis, edit penerbit. Oke. Edit penerbit, edit ini ya, date tanggal terbit sama edit jumlah stok. Oke, solve edit ISBN, set text. ISBN, oke, kita dari sini kita buka dulu. Oke. ISBN. Oke, sejauh kita buka ini, kita save, kita running. Oke, berhasil ini tampil ya, sejauh ini berhasil. Sekarang kita buka yang dua ini. Oke, CMB genre sub. Oh ini ya. Current ini bukan kuret ya, ini ada hilang N-nya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang kita penerbitnya kita hidupkan. Ini yang kurang. Oke, sekarang kita hidupkan ini juga. Kita simpan, kita running. Oke, masih ada error. Kita matikan di sini. Oke. Kita save. Oke, penerbitnya berhasil ya. Berarti ada permasalahan di ini. Kita coba curiganya pada saat menampilkan tanggal ya, tanggal terbit. Jadi kita coba hidupkan ini. Oke, jumlah stok 10, ini jumlah oke. Berarti yang salah itu pada saat menampilkan tanggal terbit ya. Oke, kita lihat solve date tanggal terbit, set date, date time.
Oke, set tanggal date tanggal terbit. Oke, di sini oke, kita lihat sold date tanggal terbit, kita lihat ininya. Objek name-nya date tanggal terbit. Oke, sama set date nih ya. Set date time. Oke, date time str paid time. Oke, paid time date month year ya. Oke, coba kita running sekarang. Oke, error ya. Kesalahan pada saat menampilkan. Oke, kita lihat date time. Kita sudah import date time-nya ya di sini. Kita running dulu. Oke, kita lihat detailnya ya. Kita trace errornya supaya oke, di sini kita lihat pada saat menampilkan ini ya, menampilkan apa namanya datanya. Ini kita oke, bener ya sekarang. Di sini yang salah ya, kemarin di fungsi tampil data buku ya. Tadi Y-nya huruf kecil sehingga kita lihat di sini. Oke, kesalahan di ini ya, pada saat menampilkan tanggal ya. Jadi karena Y-nya kecil pada format penanggalannya, maka tanggalnya hanya 2 digit terakhir yang ditampilkan ya, 22. Ya seharusnya 2022 ya tahunnya. Kita ubah di sini di fungsi tampil data buku, di sini Y-nya huruf, besar. Nah, sehingga di sini sesuai dengan format ini ya, tanggal pada saat ingin menampilkan kembali di dalam fungsi tampil data buku terpilih. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita ini tanggal 2, oke berhasil. Kemudian ini tanggal 30, ini tanggal sekian-sekian. Nah, berhasil ya, teman-teman. Jadi menampilkan data terpilih sudah berhasil kita lakukan. Sekarang kita definisikan fungsi untuk pembaruan datanya ya. Update data buku ya. Kita definisikan fungsi untuk ubah data buku ya. Sorry,
Oke, kita ambil ininya, kita simpan dulu data di POM-nya ya. Misalnya ini ISBN. Oke, ini sebenarnya teman-teman bisa langsung copy di sini ya, di apa namanya, ini yang sudah diketikkan di sini di fungsi simpan data buku. Oke, kita copy saja supaya cepat ya. Oke, kita copy di sini. Oke, sekarang kita lakukan validasi dulu ya. Jadi ISBN tidak boleh ini ya. Ini kita samakan dengan yang di sini ya, penerbit dan jumlah stok penulis, penerbit dan jumlah stok ya. Oke. Oke, jadi kalau datanya tidak dipilih nanti akan, tampil pesan ya, silakan pilih data terlebih dahulu, silakan pilih data yang ingin diperbarui atau diubah terlebih dahulu ya. Jadi kalau, teman-teman menekan tombol ubah, sebelum datanya dipilih nanti tampil pesan ini ya, silakan pilih data yang ingin diperbarui atau diubah terlebih dahulu. Ini untuk proses pengecekannya. Oke, jadi proses pembaruan data hanya terjadi ketika data sudah dipilih ya. Oke, sekarang kita ini ya, kita apa namanya, kita uji fungsinya dengan cara membuat event klik ya, untuk tombol ubah ya. Oke, kita simpan, kita running ya. Kita coba, tekan tombol ubah ketika data belum dipilih ya. Oke, tampil tampil pesan ya. Silakan pilih data yang ingin diperbarui atau diubah terlebih dahulu. Oke, sekarang kita ini ya, kita pilih datanya, kita tekan tombol ubah. Oke, tidak terjadi artinya proses validasi berhasil ya. Jadi kalau ada datanya kita tekan ubah, maka nanti pembaruan datanya akan dilakukan ya. Karena di sini kita belum menambahkan kode program untuk memperbarui data, jadi kita ini ya, kita apa namanya, tidak terjadi apa-apa ya di sini. So, teman-teman sekarang kita tambahkan perintah untuk memperbarui datanya. Oke, kita tambahkan kode program di ini ya, di fungsi di dalam if-nya ya. If dari fungsi ubah data buku. Oke, sekarang
ya. Kita ini dulu, kita buat koneksinya ya. Oke, ini password. Oke, bener ya, lombok perpustakaan underscore db. Terus ini sekarang kita dapatkan ini dulu ya. Ini kita panggil ininya catch ID ini ya. Kita copy saja ini karena yang disimpan kan ininya ya di tabel databook itu ID genre dan ID penulisnya ya. Di sini kita copy. Oke, selanjutnya kita buat ininya ya, query atau perintah SQL-nya. Sorry, ini ID genre, dan ini ID genre, ID penulis. Oke. Tanggal terbit kita cek, tanggal publikasi ya, sorry. Bukan tanggal terbit tapi tanggal publikasi. Lupa ya ini. Tanggal publikasi sama jumlah stok ya. Jumlah stok, oke. Oke. Ada judul, ID genre, update tabel buku, set. Ini ya, set judul sama dengan judulnya. SBN judul, ID genre, ID penulis, penerbit, tanggal publikasi, jumlah stok, where ISBN. Oke, selanjutnya kita datanya. Oke, judul, ID genre,
TGL terbit ya. Oke, TGL terbit. Oke, sekarang kita buat kursornya ya, objek kursornya. Oke, sudah. Sekarang kita tampilkan pesan kalau datanya sudah berhasil diperbarui ya. Pembaruan data berhasil. Oke, selanjutnya kita tambahkan ya. Kita panggil fungsi tampil data buku ya. Oke, kita ini juga memanggil fungsi hapus teks ya. Kita kosongkan teks pada formnya. Oke, ini dia. Sekarang kita simpan, kita running ya. Oke, sekarang kita ubah satu ya yang ini. Oke, sini kita ini kita ubah judulnya Python untuk pemula dan programmer ya. Kita ini jumlah stoknya kita ubah menjadi 20. Oke, kita ubah. Oke, kita lihat programmer stoknya ini ya sudah berubah. Di stok 20 ini judulnya. Oke, sorry di sini judulnya nih. Oke, judulnya pemrograman Python untuk data berhasil ya. Coba kita ubah tanggalnya. Sekarang kita ubah ini tanggal 2 bulan 1 ya, tahun 2000. Kita ubah menjadi tanggal 5. Oke. Oke, berhasil tanggal 5 ya di sini. Oke, itu dia teman-teman fungsi ubah datanya sudah berhasil kita tambahkan pada form data buku ya. Jadi fitur ubah data sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan fitur hapus data ya. Fitur hapus data di form data bukunya. Sekarang kita definisikan fungsi untuk melakukan penghapusan data ya. Sorry.
Oke, kita simpan. Kita lihat dulu di atasnya sudah ini ya, fungsi tampil jendela konfirmasi sudah. Sekarang kita definisikan fungsinya ya. Oke, untuk penghapusan data kita ambil dulu data ISBN-nya ya. Jadi kita hapus berdasarkan data ISBN-nya. Oke, kita cek ya, kita lakukan validasi dulu. Ngecekkan ya. Pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu. Oke. Simpan ya. Ini dia pengecekan validasinya. Sekarang kita uji dulu ya, apakah fungsi hapus data buku ini sudah berjalan dengan baik atau tidak ya. Kita buat event kliknya ya, event klik untuk tombol hapus. Oke, kita simpan ya. Kita tes. Nah, ketika kita tekan tombol data buku ya, ketika data yang ingin dihapus tidak dipilih. Oke, di sini kita tekan tombol hapus, tampil pesan. Silakan pilih data yang ingin dihapus terlebih dahulu. Artinya pengecekannya berjalan dengan baik ya. Sekarang kita tambahkan kode untuk menghapus datanya. Oke. Sekarang kita tampilkan jendela konfirmasinya ya. Konfirmasi sama dengan oke, ini kita lihat nama tampil jendela konfirmasi ya. Oke. Jika Anda yakin ingin menghapus data ini, oke. Oke, proses penghapusan hanya akan terjadi kalau kita tekan OK nanti ya. Nah, kalau nggak jadi ya dihapus ininya ya, kita kosongkan formnya. Coba kita tes ya. Oke, ini tampil lah, kita pilih dulu. Nah, sekarang kita tekan. Oke, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kita cancel. Nah, ini dikosongkan ya. Sekarang kita tambahkan kode programnya ketika kita menekan tombol OK ya. Oke, kita buat koneksinya dulu.
Kemudian ini menampilkan data ya. Tampilkan data terbarunya, kemudian ini menghapus teks. Ini kurangnya, oke, itu dia pendefinisian fungsi untuk menghapus data buku ya ketika menekan tombol OK pada saat tampil jendela konfirmasi. Sekarang kita tes ya, kita jalankan aplikasinya, kita pilih, kita tekan hapus, kita pilih OK ya, data terhapus. Oke, jadi datanya sudah terhapus teman-teman di sini. Data yang tadi sudah terhapus sehingga datanya menjadi 4 ya. Oke. Itu dia berhasil dihapus. Ini artinya fungsi atau fitur hapus data pada form data buku sudah berhasil kita tambahkan. Oke. Oke, sekarang kita tambahkan fitur untuk pencarian datanya ya. Sekarang kita lakukan ini ya, pencarian data. Kita tambahkan fitur pencarian data ya. Sini mendefinisikan fungsi untuk pencarian data. Melakukan pencarian data buku. Oke, ini nama fungsinya cari data buku ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Jadi sini apa namanya keyword untuk pencarian datanya adalah judul buku atau nama penulis ya, nama penulisnya. Oke, sekarang kita tambahkan saja kode programnya ya. Kita ini dulu. Keywordnya kita ambil, kita akses ya data keyword yang dimasukkan pada kotak teks. Oke, lihat bener nggak ininya, objek name-nya. Oke, kata kunci ya, bukan keyword. Sorry. Di sini
kata key aja ya biar pendek. Di sini kata kunci. Kunci ya. Key bersama kata kunci. Oke. Selanjutnya kita buat koneksi ya untuk servernya. Kita buat koneksi ke server MySQL-nya. Oke, ini query-nya kita gunakan tanda kutip 3 ya supaya kita bebas memasukkan ininya stringnya. Jadi stringnya selama berada di dalam tanda kutip 3 ini enter bisa kita ini ya pengetikannya bebas kita mau ketik batasnya bebas ya. Jadi kita enter pun nanti oke ya bisa dibaca stringnya. Oke, kita ini ya. Kita select ini. Nah, di sini yang perlu saya kasih tahu buat teman-teman untuk query-nya sini agak berbeda dengan cara menampilkan buku di sini ya. Nah, di sini kita akan memperlihatkan bagaimana melakukan query ini ya terhadap 3 tabel berbeda yaitu tabel data buku, tabel tabel buku ya, tabel genre sama tabel penulis. Jadi kita akan melakukan operasi join ya pada tabelnya ya. Oke, sekarang kita tes ya, ini query-nya. Ini sekali lagi memberikan pemahaman juga buat teman-teman bagaimana melakukan query terhadap 3 tabel ya. Jadi ya, query ini join-nya atau perintah untuk ini ya, menampilkan data dari 3 tabel berbeda ya. Oke. Kita tampilkan ini ya, tbl buku.sbn. Oke. Oke, ini kita lihat. Kita lihat tabel penulis ya, ininya kolomnya. Ada oke, nama tengah, nama belakang ya. Nama depan, nama ini ya, sorry. Di sini berarti nama depan. Oke, nama depan, kemudian ini oke, nama belakang, kemudian di sini kita lihat
nama, kemudian penulis ya, penerbit ya. Di sini berarti TBL Oke, di sini kita batasi enter aja di sini ya, biar tidak terlalu jauh ke samping kanan. Jadi itu enaknya kita menggunakan ini ya, tanda kutip 3 ini pada apa namanya, inisialisasi variabel string ya. Oke, penerbit, kemudian tanggal terbit ya. Publikasi, tanggal publikasi ya. Kita lihat di sini tanggal publikasi betul. Selanjutnya jumlah stok ya, TBL buku.jumlah stok. Oke. Oke, ini ini from inner join ya, inner join tabel nulis. Oke, inner join tabel nulis on ya, buku.id penulis sama dengan tbl nulis.id penulis ya. Kemudian di sini lagi inner join. Oke, inner join tbl genre ya, on tbl buku.id genre sama dengan tbl genre.id genre. Oke. Oke, di sini where. Nah, di sini kondisinya ya. Kondisi apa namanya, pencariannya berdasarkan key-nya atau kata kuncinya ya. Di sini where tbl buku.judul like ini ya, seperti keywordnya. Oke, ini ya. Ini kata kunci. Ini kemudian or. Oke. Judul sama nama penulis ya. Versi pencarian kata judul buku atau nama penulis ya. Penulis dot nama depan like ini ya. Oke, ini or now tbl list dot nama tengah like
Oke, ini like kata kunci. TBL penulis belakang like oke, itu dia ininya perintah MySQL-nya ya atau query-nya. Sekarang kita ininya kalau kita buat objek kursornya ya. Kursor. Oke. Oke. Baru kita datanya sama dengan cursor dot fetch all ya. Oke. Kita tutup koneksinya. Oke, kita tampilkan data pada tabel ya. Oke. Table widget item. Oke. Oke, biar tidak terlalu panjang kita copy aja nih. Untuk kolom keduanya itu judul. Untuk kolom ketiga itu ada genre. Sini genre penulis ya, kemudian penulis genre. Oke. Dua genre. Kemudian kolom keempat ya, sorry, keempat indeksnya 3 ya. Itu nama penulis ya, penulis. Jadi kita sini bukan X ya, tapi nama. Karena kita sudah menggabungkan nama depan, nama belakang, nama tengah, nama belakangnya ya. Kita simpan di variabel nama. Oke, selanjutnya kita tampilkan ininya ya, tanggal penerbit ya. Oke, kita lihat di sini nama penulis penerbit. Oke, penerbitnya. Oke, berarti 4 ini kelima ya.
kemudian ini ke selanjutnya untuk kelima ada tanggal, ini setelah penerbit itu ada tanggal terbit ya, tanggal publikasi. Oke, sekarang kita ini ya, X6. Oke, 2, 3, coba kita hitung, 0, 1 ini salah ya, ini berarti namanya 3 ya, indeks ketiga. 0, 1, 2, 3, sorry 3. Ini keempat, ini kelima. Berarti untuk ini ke-6 ya. Ini ke-6, kemudian ini ke-7. Ke-7 untuk data ininya ya. Apa namanya? Tanggal publikasinya. Oke, kita atur formatnya. Di sini date. Oke. Kemudian year ya. Oke, selanjutnya jumlah stok ya. Ini 6, 8 ya. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Ini cara menampilkan tabel baris, kita increment ya. Oke, itu dia perintah untuk menampilkan ininya ya, data hasil pencarian pada tabel. Oke, sekarang kita lihat apakah fungsi cari data book ini berhasil atau enggak ya, atau ada errornya atau enggak. Kita lihat, kita buat event klik untuk tombol cari ya. Oke, kita lihat ini objek name-nya btn cari, betul ya. Oke, sudah. Sekarang kita running, kita uji fungsi untuk pencarian datanya ya, fitur pencarian datanya. Sekarang kita tulis judulnya ya, data science. Oke, terjadi kesalahan pada saat melakukan pencarian ini ya, data buku. Oke, kita lihat ya. Biasanya kesalahan tuh ketika query-nya ini ya. Oke, kita lihat. Kita tutup dulu dari sini ya, menampilkan data bukunya. Kita tracing errornya. Kita tutup dari bawah. Kita jadikan komen. Kita tutup ini ya, running. Sekarang kita cari ya, data science. Oke, berarti query SQL-nya salah. Kita lihat ya. Oke, kita di sini dulu ya. Kita matikan ini. Oke, masih salah, berarti kita lihat di atasnya ya. Di sekitar sini. Soft edit kata kunci. Edit kata kunci. Coba benar nggak ininya ya? Kita lihat. Edit kata kunci ya. Sorry, di sini. Kata kunci. Oke, kita lihat. Soft edit kata kunci dot display text ya.
Benar ya. Kita lihat di sini. Oke, kita matikan dulu ini ya. Data session. Berarti di sini yang salah ya. Berarti di sini ya mysql dot connector dot connect ya. Host localhost di sini ya. Host localhost, user root. Oh ini sorry di sini ya. Passwordnya 1234. Oke, di sini yang salah ya, miss ya passwordnya. Kita tes. Oke, berhasil ya, berarti koneksinya sudah berhasil ya. Jadi kesalahan seperti ini biasa ya dalam coding teman-teman. Ya, jadi tracing seperti ini perlu dilakukan. Jadi error-error seperti inilah yang akan mengasah kemampuan kita ya. Oke, sekarang kita tes sampai sini dulu, kita buka. Gitu ya cara ininya, tracing errornya. Berhasil ya. Sekarang berarti kita di sini kita buka yang untuk menampilkan data pada tabelnya. Oke, sudah kita buka, kita simpan, kita running ya. Data aja ya. Oke, di sini data science ya. Data science ada 2. Oke, data science. Oke, pada saat nampilin ya di sini salah. Kita cek dulu di sini. Oke. Nah, kita lihat ininya ya. ISBN judul, nama. Oke ya, kita lihat. Sorry, kita lihat di sini. Baris sama dengan 01234566 ya. Oke. Kita lihat di sini. Oh ini ya, tanggal ini STR ya, kurang R-nya pada saat menampilkan tanggalnya ya. Jadi kita lihat di sini. Oke, kita data. Oke, berhasil ya. Jadi kalau judulnya mengandung kata data maka ditampilkan ya ada 2 ya. Coba data science. Oke, 1 ya. Nah, kita hapus untuk menampilkan semuanya, kita tekan aja semuanya ya. Ya, kita cari berdasarkan nama sekarang. Hamzan ya. Oke, di sini ada bukunya. Jadi detailnya bisa dilihat. Kemudian Vivian. Oke, kita lihat. Ada ya. Rismon. Oke, ada ya. Ya, jadi berhasil ya. Fitur pencarian datanya sudah berhasil kita tambahkan. Jadi di sini oke, di sini ada yang belum ya. Sorry teman-teman, di sini jumlah stok ya nggak tampil. Oke. Oh ini ya, sorry. STR ya. Ini karena jumlah stok tipenya integer ya. Jadi kita harus convert dulu menjadi string. Oke, di sini Hansen coba kita lihat. Oke, berhasil ya.
Nah, sekarang sudah tampil semua. Jadi itu dia teman-teman semua fitur yang ada pada POM data buku sudah kita tambahkan, di mana tadi pada video ini kita sudah menambahkan fitur ubah data, hapus data, dan pencarian data. Nah, sekarang kita lanjut ke ininya ya, kita integrasikan POM ini ke dalam POM utama. Jadi nanti POM data buku ini akan menjadi sub-POM dari POM utama. Oke, sekarang kita tutup dulu POM data bukunya, kemudian di bawahnya kita matikan ini ya, kode untuk menjalankan aplikasinya, kita matikan. Selanjutnya kita ke POM utama, kita import dulu di sini, file utama POM utama.py-nya kita buka, kita ini ya, from buku, oke, import all ya. Selanjutnya kita definisikan fungsi untuk menampilkan data buku ya, POM data bukunya. Oke, ini tampil form data buku. Oke, form data buku. Oke, fix size-nya kita lihat di sini. Oke, kita ke properti geometrinya ya. Di sini ukuran lebar sama tingginya 861 487 ya. 861. Mana dia? POM utamanya 861 487. Itu ukuran di kita desainernya ya. Biasanya kita tambahkan 20 pixel ya dulu. Jadi 881 dan ini 507 ya karena kita tambahkan 20 pixel ya. Oke, supaya proporsional pada saat menjalankannya. Biasanya gitu. Nanti kita sesuaikan setelah kita lihat hasilnya pada saat menjalankannya ya. Oke, teman-teman itu dia ini ya fungsi tampil data POM data buku. Oke, tampil POM data buku. Selanjutnya kita buat event klik untuk menunya ya. Jadi sini data buku. Oke, di sini kita data buku ya. Data buku dot ini kita buat triggernya ya, event trigger untuk menu data bukunya. Oke, ini fill form data buku. Oke, ini dia. Kita sudah buat fungsi untuk menampilkan POM data buku sebagai sub-POM ya pada POM utama. Dan kita juga sudah membuat event trigger ya untuk menu data bukunya. Sekarang kita simpan dan kita masuk ke aplikasinya melalui form login ya. Kita running file login.py-nya. Kita login ya. Ini login menggunakan password yang sudah dibuat. Sorry. Zan ini passwordnya 123456 ya.
Oke, ini dia formnya. Sekarang kita coba ya form data bukunya. Oke, ini dia tampil ya. Untuk ininya kita kurangi lebarnya. Lebarnya sudah ini ya. Pas kita lihat, kita ini dulu. Kita form utama, sorry, form utama. Di fix size, set fix size-nya di sini lebarnya ya kita ini ya. 879 coba ya. Kemudian ini tingginya kita tambahkan ya. 517. Oke. Simpan. Kita running login. Oke teman-teman, ini dia form loginnya sudah berhasil kita integrasikan dengan form utama ya. Jadi submenu untuk form data buku sudah berhasil kita buat. Sub sub subform ya, bukan submenu ya teman-teman. Sorry agak klegot ya. Agak ini slip tongue lah bahasa Inggrisnya ya. Oke teman-teman, itu dia form data bukunya sudah berhasil kita tambahkan atau integrasikan ke dalam aplikasi database perpustakaan ya. Jadi sudah menjadi subform di form utamanya. Nah, maka dengan kita berhasil menambahkan form data buku menjadi subform pada form utama, maka video ini proses pembuatan form data buku pada aplikasi database perpustakaan sudah selesai ya. Jadi teman-teman, sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa pantengin terus channel ini karena besok kita akan upload lagi untuk form-form selanjutnya ya. Oke, apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar dan nanti akan dijawab segera mungkin. Oke, sekali lagi semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Bye-bye.